Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asadiatul Jannah, NIM 2021508083. Saya dari program studi Hukum Keluarga Lokal 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sebelum masuk ke dalam pengertian diversi, teman-teman pernah dengar nggak sih bahwa sistem peradilan pidana anak atau SPPA menyebutkan penyelesaian perkara anak wajib mengupayakan diversi? Apa sih diversi itu? Jadi, teman-teman, diversi itu adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat terhindar dari hukuman pidana. Contohnya nih, penyelesaian perkara diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Nah, dalam pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa ada 5 tujuan nih dilaksanakannya diversi. Yang pertama, untuk mencapai perdamaian antara korban dan juga anak. Yang kedua, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang ketiga, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya nih, pada saat proses diversi, apa saja sih yang harus diperhatikan? Jadi teman-teman, dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam proses diversi. Yang pertama, kepentingan korban. Yang kedua, kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Yang ketiga, penghindaran stigma negatif dari masyarakat. Yang keempat, penghindaran pembalasan. Yang kelima, keharmonisan masyarakat. Dan yang keenam, kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, mungkin juga timbul nih pertanyaan, apakah semua perkara anak itu dapat diupayakan diversi? Jawabannya tidak. Jadi tidak semua kasus peradilan anak itu dapat diupayakan diversi, teman-teman. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa diversi itu dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang mengupayakan diversi, di mana kasus ini terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020. Ada 3 siswa SMP dari Purworejo yang dimana siswa ini menendang dan juga memukuli teman sekelasnya. Nah, di sini 3 siswa ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebelum masuk ke dalam ranah hukum, jadi 3 siswa SMP ini diupayakan diversi. KPAI itu mengupayakan diversi, di mana orang tua korban, orang tua pelaku duduk bersama dengan polisi dan KPAI. Misalnya nih, apabila bisa didamaikan atau diselesaikan di luar pengadilan, andaikan keluarga korban ini bersedia untuk memaafkan, maka ini tidak lanjut ke ranah hukum, begitu. Jadi sangat penting upaya diversi, teman-teman. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.